Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Ada orang-orang yang dahulu bisa sholat malam, tahu-tahu dia kehilangan ibadah tersebut. Padahal sholat malam ini adalah kemuliaan orang yang beriman. Ini kalau bicara pahalanya di akhirat nanti. Bagaimana di saat orang-orang semua tertidur, orang ini bisa bangkit, meninggalkan kasur. Dia menghamparkan sejadahnya setelah berwudu. Kemudian dia sholat tanpa ada seorang pun yang melihat. Antara dia sama Allah Azza wa Jalla. Dan memang di antara sifat penghuni surga, kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Penghuni surga itu sedikit tidur malamnya. Dan di waktu sahur mereka beristighfar mohon ampun sama Allah. Bagaimana cara kita mengembalikan amalan yang hilang dari kita? Pernah ada seorang mengeluh kepada Hasan al-Basri karena dia nggak bisa sholat malam. Padahal semua fasilitas sudah dipersiapkan untuk sholat malam. Kenapa orang lain bisa sholat malam? Kenapa Fulan bisa sholat malam? Aku sama Fulan sama-sama sehat. Fulan bisa sholat malam, aku nggak bisa. Kenapa? Maka dikatakan kepadanya, qayyadatka dhunubuka. Engkau dirantai, diikat dengan dosa-dosa. Jadi di antara dampak buruk dosa, dosa itu melahirkan dosa, menimbulkan kemalasan beribadah. Itu dosa. Maka kalau ingin dapat sholat malam lagi, yang pertama kau harus bertobat. Memperbanyak istighfar. Memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jal. Dan meminta bantuan kepadanya. Lalu memerangi kemalasan itu sendiri. Usahakan tidur siang. Ba'dal isya, ya kalau bisa tidak terlalu malam engkau tidur. Pasang alarm, berdoa sebelum tidur. Paksa untuk bangun. Karena Allah bisa, karena biasa, engkau perlu biasakan lagi berbuat ketaatan. Dan ketaatan akan melahirkan ketaatan, sebagaimana dosa akan melahirkan dosa. Semoga Allah membantu kita untuk dapat sholat malam kembali. Yang kedua, bicara batasan mengeluarkan harta untuk hobi. Ya, yang pertama kau harus tahu, ada hobi yang bisa dikontrol. Dan ana yakin engkau ingin hobimu bisa terus tersalurkan sampai engkau mati nanti. Dan sampai kau dibangkitkan kembali. Maka kalau bicara batasannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kul, washrab, walbas, watasaddaq. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, silahkan engkau makan. Ada yang hobi kuliner, ya, suka makan, suka minum, suka beli pakaian, beli tas, ini itu macam-macam. Wah, suka bersedekah juga. Nggak apa-apa, silahkan, tapi dengan dua syarat. Ini batasannya. Min ghairi sarafin wala makhilah. Tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kesombongan. Berlebih-lebihan sehingga menelantarkan yang menjadi kewajiban dia. Berlebih-lebihan sehingga dia harus berhutang. Yang kita tahu orang yang mati meninggalkan hutang gak diampuni dosa-dosanya. Maka jangan berlebih-lebihan. Sehingga engkau bisa seimbang. Untuk hobi di akhiratmu tolong dipersiapkan juga. Tadi katakan ada hobi mancing. Kadang-kala orang Masya Allah keluar duit untuk mancing itu jutaan. Beli alat-alatnya jutaan. Sedekah 100.000. Hingga seimbang lah engkau. Katanya harus seimbang dunia akhirat.
Ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW, dia hobi berkuda, dia suka banget sama kuda. Maka dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, afil jannati faras?" Apakah di surga itu ada kuda? Ini bagaimana orang kecintaannya dengan sesuatu yang dia ingin sampai di surga pun dia kepingin tuh. Dengan hobi dia. Dia bertanya, "Afil jannati faras?" Apakah di surga itu ada kuda? Kata Nabi SAW, "Na'am. Idza udkhiltal jannah." Kalau engkau dimasukkan ke surga, utita bi farasin min yaqutatin hamra. Akan dihadirkan di hadapanmu seekor kuda yang tercipta dari permata merah. Lahu janahan, memiliki 2 sayap, dan dia akan terbang bersamamu kemanapun engkau mau berangkat. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Jangan cuma hobinya di dunia, di akhirat nggak tersalurkan hobinya. Maka yang menjadi batasan, jangan berlebih-lebihan dan jangan sombong. Itu batasannya. Karena kadang-kala kita ya bicara hobi, ada yang hobi motor ya, tafadhol. Tapi jangan sampai ada perasaan sombong di dirimu, meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Adapun yang ketiga tadi berkaitan dengan seorang wanita yang menjadi dokter, tapi di sisi lain dia adalah seorang istri dan seorang ibu yang memiliki kewajiban melayani suaminya, memiliki tugas mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Bagaimana sekarang dia bekerja di rumah sakit, banyak waktu yang digunakan untuk keluarganya, tapi dia dapat gaji full. Gimana? Halal enggak gajinya dia? Sejatinya gaji itu diberikan karena kita melaksanakan tugas kita. Apalagi kalau bicara waktu. Ada waktu yang memang harus kita duduk di kantor. Ketika kita tidak melakukan itu, maka hendaklah engkau memotong. Gajimu itu dibalikin. Dibalikin kecuali kalau ada perusahaan yang mengatakan, engkau nggak apa-apa. Engkau mau keluar atau apa ini itu, selesaikan tugasmu, yang penting kerjaanmu selesai. Karena ada tempat-tempat kerja, yang penting itu kerjaannya selesai. Masalah waktu, karena dia sibuk, biasanya orang-orang penting itu, ya kalau dia mau resign, perusahaan itu sayang gitu. Udah nggak apa-apa. Sampai anak punya kawan, Masya Allah dia cerita, Ustaz, Ana udah mau resign berulang kali. Ustaz. Sampai perusahaan itu mengatakan, udah engkau masuk dalam sebulan 2 kali nggak apa-apa. Yang penting engkau masuk. Sebulan 2 kali. Engkau jangan keluar dari tempat ini. Ketika seperti ini berarti halal. Karena pihak perusahaan membolehkan dia melakukan itu. Nah, tinggal tadi, apakah kita diperbolehkan oleh tempat kita kerja? Kalau kita nggak boleh sebenarnya Pak Ustaz. Maka kalau nggak boleh berarti harus kita kembalikan sebagian gaji itu. Dan ketika engkau tidak mampu, maka resign itu lebih bagus daripada kita akhirnya makan haram. Kita sampaikan anak kayaknya nggak bisa melaksanakan tugas itu karena ini tanggung jawab. Sedangkan anak juga punya tanggung jawab di rumah kepada suami dan kepada anak-anak. Anak bakal ditanya sama Allah Azza wa Jal. Maka engkau lihat, engkau timbang-timbang. Kalau memang nggak mampu, maka tinggalkan. Yang kau harus lihat mana yang lebih prioritas. Tentu keluarga dan anak lebih prioritas daripada urusan kerjaan. Dan kalau memang suami alhamdulillah memberikan nafkah, anak rasa itu sudah cukup. Tapi jangan sampai kita makan yang bukan hak kita. Barakallahu fiik.